di dalam hubungan rumah tangganya, mungkin masalah nggak puas secara seksual atau apa, dia cerita ke temennya. Nah kemudian pada waktu cerita ke temennya mungkin rupanya bukan teman yang baik, Memberikan disarankan saran. untuk hire atau menyewa PSK online. Standby. 3, 2, 1, action. Ini loh masih sebutan tentang prostitusi online. Booking PSK online, pria ini malah dapat istri sendiri. Wow. Kok bisa? This is amazing, man. Oke, pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Kita masih berbicara tentang seputar prostitusi online. Ini adalah bagian yang kedua. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengangkat topik ini? Karena ini adalah sesuatu yang memang patut dibicarakan. Sekali lagi tujuannya adalah melindungi masing-masing keluarga, membangun awareness tentang apa yang terjadi di luar sana, supaya kita ini nggak seperti katak dalam tempurung gitu. Nah, kalaupun ada di antara kalian yang sedang terjebak di dalam hubungan-hubungan yang tidak benar, atau mungkin sering kali menyewa prostitusi secara online, apakah pelacur laki-laki ataupun pelacur perempuan, waktunya sekarang untuk reconsider gitu ya, supaya kami memberikan pandangan yang objektif tentang apa sih kerugiannya dan kemudian bagaimana cara keluar daripada jebakan-jebakan seperti ini ya. Oke? Nah, apa kerugiannya? Nah, kita ngomong tentang dampak sosial dulu ya. Jadi kerugiannya tentunya kita tahu nih sebenarnya lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Nah, berkaca daripada peristiwa yang baru saja saya baca nih ya. Ini saya baca dari satu publikasi yaitu di liputan6.com, dan kalau saya lihat juga ada banyak publikasi yang ngebahas masalah yang sama. Jadi bayangkan pada waktu ada seorang suami yang kemudian bermasalah di dalam hubungan rumah tangganya, mungkin masalah nggak puas secara seksual atau apa, dia cerita ke temennya. Nah kemudian pada waktu cerita ke temennya mungkin rupanya bukan teman yang baik, Memberikan disarankan saran. untuk hire atau menyewa PSK online. Dan kemudian temennya mungkin bilang, udah deh lu pokoknya udah gua jamin deh ini pasti baik deh gitu. Nah kemudian temennya yang ngatur untuk bookingnya dan yang lain-lain, pokoknya dia tahu jadilah karena dia nggak pernah melakukan itu. Ternyata sampai di hotel yang didapat istrinya sendiri. Nah, itu Nah, ini gimana kan ironis kalau banget kayak ya. gitu tuh? Ini ironis banget, tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa memang tidak ada dosa yang dapat selamanya tertutup ini. Jangan-jangan temennya udah tahu kali ya. I have no Jadi idea. sengaja supaya Kita nggak suaminya tahu. tahu. Nah makanya itu dosa tidak ada yang pernah bisa ditutupi dengan sempurna. Baik dosa daripada istri ataupun dosa kejatuhan daripada seorang suami. Nah yang pertama dampaknya adalah tentunya dampak sosial. Pada waktu ada seorang laki-laki, suami ataupun istri yang menyewa atau membayar jasa prostitusi online, berarti ada sesuatu yang salah terhadap pernikahannya. Tentu. Pada episode sebelumnya kami sarankan untuk kamu lihat juga tentang episode yang tentang prostitusi online ini. Kami mengajarkan bahwa ada pola asuh yang salah pada waktu mereka bertumbuh kembang, kemudian ada masa lalu mungkin mereka mengalami pelecehan seksual, tetapi kemudian hal itu berdampak lurus kepada pernikahan yang sekarang. Nah masalahnya gini, menurut beberapa orang yang pernah saya omong-omong sama mereka, ternyata pada waktu mereka melakukan persetubuhan dengan seorang pelacur itu tadi, pada waktu mereka melakukan persetubuhan dengan istrinya itu terdampak banget. Dampaknya Ternyata menurut orang-orang ini dia tidak menjadi perkasa kembali karena ada perasaan bersalah, guilt. Jadi perasaan bersalah itu bisa membuat keperkasaan hilang. Kemungkinan besar iya. Karena apa? Biasanya otomatis pada waktu dia udah terbiasa dengan seorang PSK, tentunya dia mempersiapkan dirinya dengan cara yang mungkin nyeleneh gitu ya, minum obat kuat dan yang lain-lain, sehingga kemudian pada waktu sampai di rumah, nah ini yang terjadi, manusia itu dibangun dengan satu hati nurani. Nah pada waktu hati nurani ini kita isi dengan sesuatu yang buruk, hati nurani itu ada bagiannya yang terkoneksi juga kepada Tuhan. Ada sense of right and wrong, salah dan benar ini, di mana kepada hati nurani itu Tuhan ngomong. Jadi bukan hati nurani kita yang menunjukkan salah atau benar ya. Hati nurani manusia bisa bersalah loh. Tetapi kepada hati nurani itu, lubuk yang paling dalam, Tuhan bisa ngomong bahwa ini salah.
Nah, kita tahu bahwa akibat dosa adalah maut. Tetapi sebelum sampai ke maut itu ada satu perasaan bersalah, yaitu guilt. Guilt ini yang kemudian dipakai oleh iblis untuk mendakwa dia. Nah, ini yang terjadi. Sehingga di hadapan istrinya, pada waktu dia pulang, dia nggak perform, nggak bisa ereksi, atau kemudian yang terjadi adalah ejakulasi dini. Dan dia semakin merasa bersalah, semakin terpuruk. Istri tidak mengalami kepuasan, kemudian istrinya uring-uringan, dan kemudian dia juga merasa istilahnya dilecehkan oleh istrinya, dia mengamuk balik. Kemudian yang terjadi, kalau orang itu, keluarga ini jelas-jelas tidak takut akan Tuhan, bisa-bisa istrinya kemudian malah melakukan hal yang sama, mencari prostitusi online juga. Jadi kayak satu lingkaran setan. Lingkaran setan. Terus. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Akan sangat terdampak dong. Pada waktu orang tua mereka tidak dalam kondisi berbicara secara baik, mereka saling marah, saling tempur, dan kemudian mereka tidak tidur lagi di satu ranjang yang sama, tidak tidur di kamar yang sama, nggak ada di rumah yang sama. Anak-anaknya melihat contoh yang sangat tidak baik. Dan ini terekam menjadi satu pola asuh lagi, lingkaran setan lagi, yang kemudian pada waktu nanti anak-anak besar, jangan-jangan, betul, ini menjadi pola patron yang sudah ditanamkan oleh orang tua, bahwa kalau kamu bermasalah dalam rumah tangga, jalan keluarnya adalah prostitusi. Nah, ini yang kita harus lawan dengan baik-baik. Inilah makanya love revolution diperlukan. Ya, bayangin ya anak-anak yang waktu kecil melihat misalnya papanya membawa pulang PSK gitu ya. Tentunya itu membekas banget kan dalam sangat traumatik gitu. Nah, di episode yang kemarin kamu belum menjawab pertanyaanku tuh. Pertanyaannya adalah gini kan, seringkali kalau suami sampai berselingkuh atau masuk ke dalam prostitusi seperti ini, menggunakan jasa prostitusi, yang disalahkan kan istrinya, karena istrinya tidak bisa memuaskan hasrat seksual dari suaminya. Nah, tapi ada kasus-kasus yang mana aku melihat bahwa istrinya tuh juga sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa, tapi memang suaminya bawaannya nakal gitu aja loh. Nah, kalau suami yang nakal ini gimana cara mengatasinya? Ya, berarti gini, masalahnya gini loh. Kalau seorang laki-laki udah dewasa, kerap kali dia udah tidak bisa lagi diomongin. Ya, masalahnya di sana. Nah, saran kami tentunya adalah sangat penting untuk keluarga ini mempunyai seseorang yang mereka hormati atau look up to. Ya, mungkin seorang omnya atau pamannya atau seorang pimpinan di mana perusahaan suami ini bekerja. Semoga dia bekerja dengan orang-orang yang karakternya baik. Nah, pada waktu bisa diceritakan atau kepada pemuka agamanya, pemimpin gereja misalnya, diceritakan bukan dengan tujuan untuk menjelek-jelekan suaminya, tetapi untuk membantu, mengatakan tolong saya, tolong pernikahan kami bermasalah. Nah, keterbukaan ini ada orang bilang mengatakan adalah awal daripada sebuah pemulihan. Nah, berhati-hati kepada siapa kamu bercerita, be selektif, karena pada waktu kamu ngomong dengan orang yang salah, malah aib itu akan menyebar kemana-mana. Nah, kalau kamu bisa memastikan bahwa orang itu yang kamu akan cerita itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat dihormati oleh suamimu. Nah, pada waktu diceritakan dengan baik, nah ada resiko bahwa suaminya akan tambah ngamuk nih. Iya dong. Ya, tetapi resiko itu harus diambil. Kalau enggak, istilahnya kamu harus mengatakan pada waktu nanti suaminya marah, harus dikatakan ya aku perlu pertolongan. I am helpless. Dalam hal ini kalau enggak aku akan istilahnya terjerat dalam satu lumpur dan aku akan terseret masuk kepada seperti lebih dalam lagi dan aku tidak ada yang nolong. Makanya aku perlu pertolongan. Tujuannya itu berbuka diri kepada orang yang suaminya look up to itu, tujuannya adalah supaya ada accountability. Jadi suaminya ini bisa held accountable dari mentornya ini gitulah. Jadi bisa diperhatikan gaya hidupnya. Kalau dengan seorang hamba Tuhan yang istilahnya tidak memihak, tahu-tahu hamba Tuhannya memihak suaminya misalnya. Ini bahaya juga gitu ya. Jadi pilih orang yang memang tidak memihak. Nah, orang yang tidak memihak ciri-cirinya adalah menganjurkan bagaimana kedua-duanya, baik suami dan istri, harus bertemu dengan seorang konselor pernikahan yang kompeten. Ya, jadi sebaiknya yang seorang konselor pernikahan yang takut Tuhan, yang mengerti apa itu isi firman Tuhan dan tidak memihak. Nah, kemudian haruslah setelah itu sama-sama menyadari, dirunut nanti ke belakang, masalahnya akarnya apa nih? Nah, kalau cuma diomongin, dinasihatin, nggak dikasih pekerjaan ya sama aja. Ini nanti jadi penyakit kambuhan gitu. Nah, tapi yang kita mau adalah bagaimana ditemukan akarnya. Akarnya kalau ditemukan, bahwa ini akan menjadi sesuatu yang
esensi sekali untuk menyembuhkan. Jadi yang kita cari bukan untuk menghakiminya, tetapi bagaimana si suami atau si istri ini bisa disembuhkan. Ya, ibaratnya mereka adalah orang-orang yang sakit kejiwaan. Mereka bukan sakit secara fisik yang mana mereka ada di ICU, tetapi jiwa mereka lagi sakit nih. Dan reaksi mereka daripada kesakitan ini adalah mencari prostitusi. Ya, jadi seringkali terjadi di sana. Ya. Nah, ini yang menjadi dampak sosial itu seperti itu. Ngingetin aku dari kepada satu kesaksian ya dari seseorang yang pernah kita jumpai, bahwa waktu itu dia juga gitu tuh, nakal jadinya kan, tidak setiap ada pernikahannya suaminya ini pergi selalu mencari wanita-wanita lain. Ya. Dan itu banyak sampai ratusan wanita. Ternyata setelah diselidiki, setelah dia terbuka kepada pihak ketiga yang netral tadi itu, akhirnya ketahuanlah bahwa akarnya itu karena dia mempunyai kepahitan sama orang tuanya, sama papanya dalam hal ini. Dia merasa waktu kecil dulu tidak diperhatikan, tidak dipeluk, tidak disayangi oleh papanya. Nah, untungnya papanya masih hidup, jadi dia masih bisa melakukan rekonsiliasi hubungan sama papanya. Lalu ketika dia pergi untuk ketemu papanya, jadi berusaha untuk mengampuni, rekonsiliasi, ya kan, antara mengampuni dengan rekonsiliasi itu pun dua hal yang berbeda. Mengampuni itu bisa satu pihak aja, tapi kalau rekonsiliasi harus mau datang untuk berjumpa, ya kan, melupakan semua yang lama, belajar untuk mengasihi kembali, belajar untuk menerima, dan akhirnya dia dipulihkan sehingga hubungan dia dengan istrinya juga akhirnya dipulihkan ya? Karena yang dia perlukan itu sebenarnya adalah pengakuan dari seorang papa, pelukan dari papa. Ketika dia dapatkan itu, dia udah nggak perlu lagi wanita-wanita ini, gitu. Iya. Dan namanya juga suatu penyakit ya, mungkin nggak langsung, dan itu perlu beberapa tahun gitu ya. Mungkin ada kejatuhan lagi. Nah, ini diperlukan seorang istri yang tangguh nih. Nah, tapi kalau itu kalau beruntung papanya masih hidup, tapi kalau papanya sudah meninggal, nah yang namanya tenaga ahli tadi, apakah konselor, psikolog atau psikiater, mereka bisa memberikan step-step gimana caranya supaya berdamai dengan masa lalu gitu. Bisa berdamai dengan papanya yang udah meninggal itu, sehingga tidak membawa luka yang menghangat dan terus kemana-mana haus akan kasih sayang yang tidak pernah didapatkan. Ya. Jadi dampak sosial ini sangat luas banget. Sekarang kita masuk kepada yang kedua daripada dampak yang terjadi, yaitu tentang kesehatan. Nah, yang dimaksud dengan kesehatan ini secara spesifik tadi kita udah sedikit bahas, yaitu kesehatan semestinya ada juga kesehatan yang namanya psikis atau mental. Ya, jadi tadi kita udah bahas nih, kamu udah bahas. Jadi kita sekarang lebih bahas yang kedua ini adalah kesehatan jasmani. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang secara aktif gonta-ganti pasangan dengan satu PSK dengan PSK yang lain, maka yang terjadi adalah dia sangat rentan banget untuk terkena penyakit kelamin, penyakit menular seksual atau STD, sex transmitted disease. Nah, ini sangat rentan sekali. Kenapa demikian? Bayangkan seorang PSK, kita tidak menghakimi pribadinya ya, tetapi pekerjaannya. Bagaimana pekerjaan seorang PSK laki-laki ataupun perempuan, mereka gonta-ganti pasangan satu hari bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali ya, dan itu masing-masing tentunya mereka mungkin bilang udah diperiksa lah, udah pakai kondom, pakai pelindung atau apapun juga. Tetapi yang namanya cairan tubuh ditransferkan dan kemudian terjadi gesekan, ada darah yang mungkin secara tidak sengaja beler gitu ya, lecet atau apapun juga. Itulah sumber di mana sakit penyakit itu saling tular menular. Ya, dan kita tahu bahwa bayangkan kalau memang orang itu sudah tertular dan kemudian dia tidak mengakuinya kan. Di terus rumah dibawa pulang, betul, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tidur sama istrinya. Bayangkan kalau misalnya istrinya ada yang sedang hamil, waduh, kasihan itu maka janinnya. pasti penyakit seksual itu menjadi penyakit bawaan daripada bayi ini yang nggak bersalah nih. Nah, jadi bayangkan betapa morat-maritnya rumah tangga ini, betapa suramnya secara medis masa depan daripada calon bayi ini atau calon bakal anak ini, yang kemudian dia harus lahir dengan membawa bawaan penyakit seksual menular. Bisa-bisa gugur, bisa-bisa lahir dengan kecacatan, matanya hilang, maaf ya, misalnya ada yang lahir dengan bagian tubuh yang nggak lengkap, mungkin kalau misalnya penyakit kena bibirnya sumbing, kakinya hilang dan macam-macam. Jadi istilahnya akan lebih banyak lagi kerugian yang dilakukan pada waktu orang-orang ini aktif melakukan persetubuhan bukan dengan suami dan istrinya yang sah. Padahal kita tahu bahwa persetubuhan sendiri itu adalah sesuatu yang sakral, ya, yang diciptakan
oleh Tuhan kepada suami dan istri. Dan yang seharusnya dilakukan secara eksklusif. Tertutup. Jadi hanya antara suami dengan istri itu saja, Betul. tapi nggak dibagi dengan orang-orang yang lain. Ini ada beberapa tadi dalam mempersiapkan ini tentunya kami kumpulkan dari beberapa sumber ya. Ada penyakit-penyakit seksual menular yang sangat terkenal nih ya. Ada beberapa yang kita perlu tahu. Kita akan tampilkan gambarnya nanti, tetapi supaya kalian tahu nih ya, mengedukasi masyarakat tentang apa sih itu, bagaimana sih ya. Jadi penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur atau bahkan parasit ya. Berikut ini adalah berbagai macam penyakit yang terkenal. Ini nomor 1 adalah sifilis. Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri tentunya ya. Jadi seringkali oleh masyarakat awam disebut yaitu raja singa. Ya, penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin ataupun mulut. Seseorang dapat tertular sifilis jika kontak dengan luka tersebut. Nah, yang mungkin ada orang berkata kan kalau itu kelihatan. Bagaimana kalau misalnya belum semerbak, tetapi penyakitnya udah ada di sana? Nah, ini yang berbahaya. Virus atau bakterinya udah ada di sana, betul, tapi belum terwujud, termanifest dengan sempurna gitu ya. Kan istilahnya PSK juga mereka perlu uang, punya kebutuhan, sikat aja. Pokoknya yang penting dapat uang. Ya, apalagi kalau misalnya sampai istilahnya gini ya, tidak ada perbedaan semestinya antara yang kelas mahal atau kelas menengah atau kelas murah, apalagi yang kelas murah nih, yang tidak ada dokter secara apa namanya merawat orang itu atau mencek kesehatannya ya. Yang kedua adalah GO atau gonoro yang juga dikenal dengan yaitu kencing nanah. Bayangkan guys, kencing itu kadang-kadang kalau misalnya mengalami sakit kencing aja nggak enak banget, tetapi ini bayangkan kencingnya yang keluar nanah. Serem. Ya, ini juga disebabkan bakteri. Bakteri ya, dan kemudian bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. Wow. Bayangkan kalau itu terjadi nular kepada anak kamu, baby kamu, janin yang lagi dikandung ya. Bisa-bisa itu langsung akan gugur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah HPV, Human Papilloma Virus. Nah, infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh virus yang namanya sama yaitu HPV. Nah, virus ini dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual dengan penderita. Ya, pada perempuan virus ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah, makanya kepada perempuan-perempuan yang aktif secara seksual dan kamu maksudnya tidak tahu pasanganmu siapa atau secara tetap, memang dokter menyarankan untuk vaksin kanker serviks. Tetapi kalau kami nih ya, kalau kamu memang yakin tidak gonta-ganti pasangan dan suamimu setia, istrimu setia, ya nggak perlu semestinya. Tapi itu pun masih harus sering dicek, harus dicek dengan cara pap smear itu, ya, karena kita juga nggak tahu gimana virus atau bakteri bisa masuk ke tubuh kita. Nggak bisa juga dihakimi kalau istrinya terkena misalnya kanker serviks langsung suaminya dihakimi, pasti kayak gini. Belum tentu juga. Belum tentu ya kan. Jadi kita harus juga bisa objektif, benar. Nah, berikutnya adalah ini yang sangat terkenal yang namanya adalah HIV. Ya, HIV ini yang ini terkenal ya, banyak ini sangat yang terkenal banget. Udah tahu. Infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus ini dapat menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagai penggunaan alat suntik ya, para pengedar pecandu narkoba yang saling gonta-ganti, mungkin bahkan melalui alat cukur. Makanya nggak boleh pinjam-pinjam tuh alat cukur tuh ya. Melalui transfusi darah atau persalinan. Kalau zaman dulu ada beberapa dokter-dokter gigi yang tertular oleh orang-orang yang secara tidak sadar mereka adalah pembawa virus HIV. Dan kemudian ini persalinan yang adalah ini berarti apa karena darahnya muncrat ke dokternya lahir gitu ya. Dan kemudian istilahnya cikal bakal daripada suatu penyakit yang namanya AIDS. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan ya, HIV tadi singkatannya kan Human Immunodeficiency Virus. Berarti memang virus ini menyebabkan defisiensi dalam imun kita. Jadi nggak punya imun dia. Nah, nggak punya imun, makanya dia rentan banget kena segala macam penyakit. Kalau di sampingnya bersin dikit, dia langsung kena flu gitu ya kan. Kalau di sampingnya kenapa dikit, kena pasti juga gitu ya. Dan ini gampang banget ditemui oleh para pelaku yang menyimpang, yaitu para kaum homoseksual. Ya, di mana istilahnya gonta-ganti pasangan, terutama maaf nih, kalau misalnya laki sama laki kita tahu bukan dengan jalur yang benar, tapi lewat jalur belakang. Ya. Kalau jalur belakang nggak jelas ya, banget. Kamu Google sendiri lah, kamu udah pintar gitu loh ya. Jadi ini yang nggak boleh. Itu kekejian semestinya di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan kaum homoseksual
itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang dikatakan, ya. Itu ada ayatnya dengan jelas, bukan kata Bukan kami. kata Maaf kami, nih ya, ya. maaf. Nah, tetapi makanya kalau kamu mau masuk surga yang bertobat, gitu loh ya. Kalau misalnya mau disembuhkan, kalau misalnya ini topik sedikit nyimpang, bagaimana dengan urusan homoseksual, ya bertobat. Kemudian bagaimana supaya kamu tetap dimentorkan, supaya kamu tetap istilahnya bisa dijaga dengan baik dan kamu punya pengendalian diri. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, penting banget ini ya. Nah, jadi berikutnya adalah ini bacanya susah ini. Chlamydia, ya ini yang kelima, yaitu penyakit infeksi seksual menular disebabkan oleh bakteri Chlamydia, dan penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin, ya. Dan kemudian banyak banget ini. Pada wanita menyerang ke leher rahim. Dan kemudian pada pria infeksi ini menyerang saluran urin di penis mereka. Ya, jadi istilahnya bayangkan kalau pipisnya itu sampai sakit sekali dan itu seperti kebakar gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, trichomoniasis disebabkan oleh parasit. Penyakit ini dapat menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala sama sekali. Akibatnya penderita trichomoniasis ini bisa secara tidak sadar menularkan penyakitnya kepada pasangan seksualnya. Wah, ya, bahaya banget. Bahaya ya. Nah, berikutnya secara cepat aja, hepatitis B dan C. Ini Kita tahu? termasuk? Iya dong. Artinya gini, hepatitis adalah penyakit hati. Hepatitis dapat tertular atau menular dari seorang carrier pembawa penyakit ini kepada orang lain. Nah, kebanyakan adalah melalui droplets, ya. Kebanyakan melalui hubungan seksual atau nggak boleh sharing, atau melalui pertukaran cairan pada waktu hubungan seksual berlangsung. Nah, itu gimana dong? Kalau suaminya atau istrinya misalnya sakit hepatitis B atau C gitu, caranya supaya waktu berhubungan nggak menular bagaimana? Kami bukan dokter, jadi kami sangat sarankan untuk kamu yang misalnya punya penyakit hepatitis termasuk A, B, C dan bahkan D, kamu harus dipantau oleh seorang dokter secara ketat, ya, sehingga dokter ini yang akan ngajarin tentang apa yang boleh dilakukan termasuk selama hubungan seksual. Kemudian yang B, termasuk pada waktu tidak melakukan hubungan seksual, ya. Jadi kita tahu nih ya bahwa penyakit-penyakit ini ada dan beberapa hal yang lain. Kita balik lagi kepada orang yang penyakit HIV ini. Kami pernah bertemu dengan orang yang pada waktu terkena penyakit HIV belum sampai AIDS, dan kemudian orang itu bertobat, kemudian hidup dengan benar, minta pengampunan kepada Tuhan, dan suami istri saling mengampuni, mereka saling menerima. Yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Selama beberapa tahun dia terus minum obat dan dipantau oleh dokter, ya. Dan yang luar biasanya, puji Tuhannya secara mujizat, pada waktu suaminya terkena HIV ini positif, istrinya sedang hamil dan mereka aktif berhubungan seksual karena mereka tidak tahu, ya. Nah, kemudian secara mujizat bayinya tidak tertular HIV. Ini sendiri sudah mujizat. Nah, yang kedua, setelah terjadi pertobatan dan ini tidak terjadi untuk semua orang dan dia dipantau oleh dokter secara ketat, setiap kalau nggak salah 2 jam 3 jam harus minum obat dan tidak boleh terlambat. Selama sekitar 3 tahun. Suatu kali hasil lab membuktikan secara klinis bahwa orang itu sembuh total. Wow. Ya, jadi ini mujizat terjadi. Makanya kita ini hidup sebagai anak Tuhan. Pada saat yang bersamaan kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat pekat dengan dosa. Dunia yang terkutuk. Tetapi at the same time pada saat yang bersamaan kita ini adalah orang-orang yang mempunyai potensi untuk menerima mujizat Tuhan. Amen. Menerima favornya Tuhan. Jadi kalau kamu sedang mendengarkan atau menyaksikan podcast ini dan kamu tahu tidak ada jalan keluar, percayalah kalau kamu bertobat, firman Tuhan itu loh sudah ngomong bahwa all things are possible. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Yes. Nah, makanya kenapa kita angkat ini? Supaya kita mengerti nih, termasuk kamu para orang tua. Pedulilah, bukan kepoin anak kamu terus, tetapi pedulilah. Anak gua ngapain sih di kamar? Karena jangan-jangan anak kamu yang innocent, ini banyak terjadi misalnya, kalau yang ini menurut saya, revolusinya atau budayanya masuk dari Jepang. Banyak pelajar-pelajar Jepang yang orang tuanya tidak sadar bahwa anaknya menjadi PSK. Online. Bukan lagi online, ini terjadi udah bertahun-tahun. Jadi berangkat sekolah pakai baju seragam, dan justru model seragamnya itu yang
merangsang nafsu orang-orang ini. Jadi secara sengaja mereka mencari pelajar-pelajar, terutama putri ini ya, yang masih umur belasan, 16, 17, 18, sudah menjadi PSK, sudah menjadi pelacur. Padahal banyak daripada kalangan-kalangan ini bukan dari keluarga orang miskin. Berarti bukan faktor ekonomi. Bukan faktor ekonomi. Atau faktor apapun juga yang lain. Ya. Jadi perhatikan, bukan kepoin anak kamu, tetapi peduli dengan anak kamu. Ya. Anak perlu perlindungan, anak perlu guidance, anak perlu kehadiran daripada orang tua. Setuju. Supaya mengerti bagaimana supaya anak kita tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang salah gitu. Ya, apalagi kalau nanti ketemu dengan temannya, udah deh ikut gua deh. Kalau misalnya nih ya, temennya kok tasnya mahal sekarang ya, pakai tas yang harganya puluhan juta, handphone setiap berapa bulan ganti baru. Terus timbul kepingin gitu ya. Posting di sosial media, flexing, pergi jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, nontonnya di tempat yang mahal, kemudian shoppingnya di mall yang mahal banget. Gimana sih caranya, kok asik banget sih lu? Nah, direkrut. Ikut deh, lu ikut gua ini pokoknya asik banget gitu. Nah, kemudian diperkenalkan dalam tanda kutip lingkungannya salah, kemudian masalahnya terjadi sampai akhirnya orang ini atau anak-anak muda yang innocent ini terjebak jaringan prostitusi. Ini yang kerap kali terjadi. Ya. Yes. And masih banyak penyakit lainnya lagi yang belum disebutkan. Yes. Ya, ada apalagi? herpes genital. Jadi herpes itu bukan cuma penyakit kulit, ada juga yang menyerang alat kelamin ya. Selain itu juga ada LGV, lymphogranuloma venereum, merupakan penyakit menular seksual disebabkan oleh chlamydia tadi itu. Meski disebabkan oleh bakteri yang sama dengan bakteri penyebab chlamydia, tetapi keduanya memiliki tipe yang berbeda. Terus masih ada juga granuloma inguinale. Namanya susah disebut ya. Iya, semuanya susah ini. Tapi ada, ini bisa menyerang keluarga atau kita. donovanosis disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Tergolong dalam jenis penyakit menular seksual yang jarang terjadi. Nah, jadi ada begitu banyak kan penyakit menular, dan saya rasa anak-anak zaman sekarang, sejak zaman kita aja lulus SD mau masuk SMP udah dikasih loh. Betul. Ya kan? Seminar kayak beginian, seminar LSD ya kan, sudah dikasih tahu, sudah ditunjukin gambar-gambarnya, tapi itu pun kadang tidak membuat seseorang yang memang sudah terjebak di dalam seks bebas untuk bisa bertobat dan keluar daripada jeratan ini. Jadi memang diperlukan peran Tuhan ya. Jadi kita kalau dengan kekuatan sendiri itu belum tentu bisa keluar meninggalkan dosa kita, tapi kalau ada Tuhan kita pasti bisa. Nah, sebagai orang tua kalau misalkan punya anak-anak yang sudah terlanjur terjebak dalam pergaulan yang sangat buruk dan salah, ya kan, seringkali kita memberikan nasihat mereka juga gak mau dengar. Nah, berdoalah, masih ada Tuhan. Ketika orang tua berdoa, meskipun orang tua gak tahu caranya bagaimana, tapi pasti Tuhan akan bekerja dan membukakan jalan buat kita semua. Yes. So, sebagai penutup kita tahu nih ya, yang kita perlukan tadi kami udah jabarkan, kita perlu Tuhan. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang saya rasa kita perlu baca ya, sebagai pengingat bahwa kita ini gak sendirian dan ada Tuhan yang besar yang peduli sama kita. Ini tertulis di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dan sampai dengan 19. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini sangat powerful sekali. There is no fear in love. Jadi ayo sama-sama suami, istri kembali saling mencintai. Bukan dengan kekuatan kamu, tetapi minta pertolongan Tuhan. Love revolution itu adalah kasih yang walaupun suamimu seperti itu, walaupun istrimu sudah jatuh dalam dosa, walaupun anak-anakmu bermasalah, tetapi kamu tetap memilih untuk mengasihi mereka. Ini sangat penting sekali. Dan kalau memang setiap orang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama-sama mau bertobat, kami yakin tidak ada yang namanya kemustahilan. Memang jalannya seperti terjal banget gitu ya.
Tetapi jalan terjal ini perlu dilakukan. Bukan besok, tetapi mulai hari ini. Ya, mulai hari ini karena kita percaya bahwa pada waktu kita berjuang, kita minta Tuhan untuk merevolusi hati kita, pasti ada jalan keluar. Yes. Kalau program ini menjadi berkat buat kamu, tuliskan komentar apa yang kamu pikirkan atau mungkin pengalaman-pengalaman kamu, bagaimana kita bisa saling sama-sama belajar, dan jangan lupa untuk share ulang kepada WhatsApp group, kepada teman-teman kamu, dan tentunya subscribe dari channel ini. Oke? Love Revolution? Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Kisah malam pertama itu kan selalu mengasyik. Aduh. Astaga, ini dia nih. Kebanyakan menjaga kekudusan kali ya. Jadi begitu menikah, ini malam pertama, oke, what should we do? Kita belajar, bener-bener belajar gitu. Aduh, yang mana nih? Terus dia bilang, sayang coba kita referensi YouTube, cari Blue Villa.